Jadi ini dia tampilan baru dari Affinity by Canva ya. Di bagian sini kita bisa lihat ada menu ya. Menu ada file, ada edit, ada dokumen, teks, vektor, pixel, layer, view, window, dan lain-lain. Terus yang di bagian sini ini namanya studio. Jadi kita bisa pindah-pindah bang ya. Bisa ke vektor ya. Yang ini yang lagi aktif ini vektor studio. Terus kalau kita ke pixel dia pindah ke pixel studio, dan toolsnya juga berbeda. Propertiesnya juga mungkin ada yang sama, ada yang berbeda di sini ya. Terus kalau kita ke layout, nah ya sama, toolsnya juga beda karena beda fungsi, tapi tetap satu aplikasi gitu. Terus kalau kita mau nambahin studio bisa ya. Canva AI udah ada di sini, terus retouching tinggal di nyalain aja toggle-nya ya, diaktifkan semuanya. Coba kita lihat ya semuanya. Ini yang slice, kalau kita mau ekspor artboard-nya masing-masing gitu ya, terpisah, kita pakai ini slice. Nah ini Canva AI ya. Canva AI ini harus berlangganan kalau kita mau pakai fungsi AI-nya. Berlangganannya di Canva-nya ya. Jadi ini kan saya nggak berlangganan, jadi saya nggak bisa ngasih contoh ya. Jadi harus berlangganan dulu. Kayak contoh ini, remove background ya. Nah, jadi ya bang harus berlangganan dulu kalau mau ya. Apa harus online pakainya berarti bang Affinity-nya? Enggak ya. Online cuman pas mau login aja ya ke aplikasinya. Kalau udah login aman. Nggak harus online ini ya pakai aplikasinya. Apakah harus berlangganan bang pakai Affinity-nya? Enggak juga. Ini sifatnya opsional. Anda kalau mau berlangganan silakan, enggak juga nggak apa-apa. Toolsnya masih bisa dipakai secara gratis gitu ya. Jadi cuman AI-nya aja, Canva AI-nya aja kalau Anda mau berlangganan begitu ya. Terus yang retouching ya, ada color grading dan tipografi begitu ya. Kita kembali ke vektor aja dulu ya. Nah, di sini kalau abang mau create studio bisa, kita tinggal klik create studio, terus abang bisa tulis studio abang sendiri namanya ya, misalkan my studio gitu. Terus abang mau cloning dari vektor studio gitu ya, bisa. Terus abang bisa pilih-pilih ikonnya ya di sini, atau mau pakai gambar sendiri begitu ya, bisa. Kalau udah tinggal create. Nah, mana? My Studio. Itu dia. Coba saya mau pindah. Ini bisa dipindah ya, bisa dipindah ke atas. Nah, bisa dipindah lah. Intinya bisa dipindah-pindah begitu. Terus kita bisa sesuaikan mau apa aja nih yang ada di sini ya. Jadi biar nggak kepanjangan begitu. Nah, kalau dia My Studio tuh. Nah, karena udah bikin studio, kita bisa customize ya bang ya, dari toolsnya, yang di sini toolbarnya, dan panel begitu. Caranya, yang di sini kita bisa klik kanan, terus customize toolbar. Nah, bagian toolbar saya mau masukin ini bang, align. Kita tinggal drag and drop aja. Nah, begitu ya. Terus ini misalkan, nah gitu. Atau kalau ada yang mau dibuang, tinggal kita buang aja ya. Contoh ini, gitu aja. Nah, begitu ya. Terus bagian tools, yang bagian sini ya. Berarti yang ini kita pilih tools. Bang kalau mau toolsnya itu 2 kolom, yang di sini kita pilih ya. Bagian kolom, pilih yang 2. Nah, gitu ya. Jadi biar lebih biar lebih enak dilihat ya, nggak kepanjangan ke bawah gitu. Terus kalau ada tools yang pengen abang tambahin, abang bisa cari contohnya mana ya, data merge contoh ya, kita tinggal drag and drop aja bang ke sana. Nah gitu, kalau nggak mau tinggal dikeluarin aja begitu ya. Yang terakhir panel misalnya saya mau nambahin apa ya di sini, mau nambahin yang nggak ada apa ya, kayaknya karakter belum ada ya. Coba kita lihat karakter. Nah ini ya yang karakter, tinggal kita aktifin toggle-nya. Nah, kalau udah muncul, kita bisa taruh di sini. Nah, begitu. Ini kita close aja dulu. Kalau udah, apapun yang abang rubah di sini, abang harus update studionya ya. Jadi caranya diarahin ke studionya, terus klik kanan,
pilih update my studio, jadi biar tersimpan. Jadi nanti abang kalau buka lagi softwarenya, semuanya perubahannya itu tersimpan gitu ya. Logonya kalau abang klik dia muncul window baru, yaitu buat bikin file baru di sini gitu ya. Atau kita mau ke home ya, nanti yang resign aplikasi atau resign kerjaan abang bakal muncul di sini begitu ya, kayak gini ya. Sini learn, kalau abang pengen belajar ya, learn ada banyak di sini cara-caranya, tutorial singkat dari Affinity-nya. Terus template, saya belum tahu kalau ini, harus saya cari-cari tahu dulu ya. Ya, begitu kira-kira abang ya, tampilan baru dari Affinity by Canva. Yoi. Nah, ini di bagian view mode, abang jangan salah pencet ya. Contohnya begini, abang bikin tag misalnya ya. Yes. Takutnya abang salah pencet ke pixel view mode. Nah ya, ini teksnya bakalan pixelated bang ya, tuh. Kalau kita zoom ya, tuh nggak HD gitu ya. Jadi kalau abang kerjanya di vektor, pilih yang vector view mode, tajam ya, yoi tajam. Jadi nggak pixelated. Jadi pastikan ininya nggak salah pilih. Kalau abang klik kanan bisa ada menu advance. Nah bisa pilih yang wireframe view mode. Terus ini yang tadi ya, pixel view mode, atau apa ini, retina ya, retina pixel view mode ya. Jadi kalau abang di vektor, pastikan di vector view mode biar nggak pixelated begitu ya.